Jadi ego yang kuat itu dia bisa menghadapi tantangan, bisa bisa menjalani solusi atau menemukan solusi, dan dia menerima juga, mengakui jika dia juga salah. Oke, ada yang raise hand, silakan. Siapa tadi? Pak Yus, silakan. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada pandangan. Ya. Benci dan dendam itu bisa memperlemah ego. Sedangkan cinta dan itu bisa memperkuat ego. Jadi dalam arti positif ya. Ya. Bisa tolong dikorelasikan dengan ini, kenapa dendam dan benci itu memperlemah ego. Sebaliknya cinta itu memperkuat ego. Jadinya ke ego sejati tadi kan. Ya. Walaupun di masyarakat ego itu dinegatifkan, padahal ego itu tadi untuk pertahanan diri. Dan sekuat-kuatnya ego adalah dengan cinta tadi dibina dan menghindari benci dan dendam supaya tidak menjadi lemah. Nah, tolong dikembangkan. Terima kasih. Ya, Pak Yus. Baik, kenapa benci, dendam, gitu ya, itu bisa dikatakan atau dikategorikan ego lemah? Karena dia tidak mampu menerima kenyataan, tidak menerima rasa sakit itu sendiri, misalnya dia diperlakukan, dulunya direndahkan lah, kira-kira gitu misalnya, gitu ya, direndahkan, diabaikan, gitu kan. Nah, ego yang lemah itu akhirnya akan menolak dan akhirnya menimbulkan rasa benci atau rasa dendam karena tidak mampu menerima. Jadi dikategorikan ego lemah ya, karena tidak bisa mampu ya, atau tidak mampu menerima itu. Sebaliknya kalau cinta itu lebih karena mampu menerima. Jadi misalnya contoh-contoh para utusan atau para orang alim gitu ya, yang bijak itu ketika direndahkan pun dia masih tetap tersenyum. Kenapa? Karena mampu menerima pelakuan-pelakuan di luar dirinya. Ya, jadi di luar dirinya misalnya ketika tidak dihargai ya dirinya, dia tetap tersenyum karena dia menerima ya perasaan tidak dihargainya itu, karena dia punya pemahaman bahwa memang tidak perlu dihargai saya itu. Ya, saya adalah seorang hamba yang pantas dihargai, pantas diakui, dan pantas dipuji itu hanya Sang Maha Pencipta misalnya. Jadi dia mampu menerima itu dan dia tetap akan menjalani perjalanannya gitu dalam aktivitas sehari-hari lah kira-kira. Gitu Pak Yus. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Mbak Liza mau Kang. Ya. Dari chat dari Mbak Liza. Ya. Jadi dari penjelasan tadi, ego juga bisa sebagai pembentukan kepribadian, itukah Kang? Ego terbentuk ya. Ego adalah pembentuk kepribadian. Ya sama ya. Jadi ego itu terbentuk dari kepribadian gitu ya, dari kepribadian. Jadi ego itu terbentuk dari kepribadian, dan kepribadian ini terbentuk dari pengalaman-pengalaman hidupnya, dari persepsinya, dari pikirannya, dari pengalaman rasa yang dialami, ya, sehingga menjadi sebuah persepsi dan menjadi ego. Dan ego itu banyak banget, ya. Ada ego pemarah, ada ego welas asih, ada ego tukang kesel, gitu ya. Ada ego apalagi ya? Kreativitas juga itu ego juga ya, ego kreativitas, ego kasar, ego lembut, dan lain sebagainya, banyak banget. Ego yang baperan, ego yang pengkhawatir, ego yang pendamai, ego yang banyak banget kan ya, ada optimis, ego yang ceria, tuh banyak banget. Ya, gitu. Mudah-mudahan itu maksudnya dari pertanyaan Mbak Lisa. Ada yang lain? Saya pada ini. Ya, silakan Pak Robert.
Pak, saya mau nanya dulu, saya pernah dikasih tahu sama orang itu, setiap manusia itu dan itu kan ada ego kecil, ada ego dewasa, ada ego orang tua. Itu dimiliki oleh setiap orang. Tiap orang ada. Dan disesuaikan dengan setiap. Gimana Pak? Kurang jelas? Bisa volumenya? Suaranya bisa di apa? Lebih dideketin? Maksudnya disesuaikan dengan usia, Pak? Bukan. Makanya tadi ego itu bukan ego menurut usia. Namanya ego orang tua. Ego di tiap orang ada. Bisa aja kita anak kecil nih, tapi ngomongnya dewasa. Nah, dia sedang ada di state ego orang tua. Baik, Pak. Ya, gitu ya. Jadi soalnya ini ada anak kecil. Anak kecil gimana? pada nih. Misalnya ada anak kecil. Ya. Dia bisa bicara loh. Papa nggak boleh ngerokok, nanti sakit. Itu kan ego orang tua. Nah, berarti dia berarti udah tahu ya sekarang ya, itu sedang anak kecil yang sedang ada di ego state-nya orang tua. Nah, ada juga ego orang tua yang saat ini itu minta diperhatiin. Nah, berarti ada orang tua yang lagi sedang di ego anak kecil. Itu aja Pak, terima kasih Pak Dhani. Oke, ya jadi mengenalkan sekarang di luaran sana atau diri kita sedang ada di ego mana. Ya, kita masih bergelut di sini nih, ya. Jadi untuk jadi diri sejati masih perlu latihan banget gitu ya, masih PR. Jadi ngendalin egonya itu ini juga sebuah sebuah yang lebih realistis sih sebenarnya ya, yang maksudnya tahapannya itu gitu. Oke, langsung ke ini ya coba langsung ke kasus-kasus konkret di kehidupannya biar saya bisa jawabnya lebih konkret juga ya. Silakan Mbak Didi. Belum di ini. Bentar. Ya. Ya, makasih Kang. Mau nanya kan ego itu kan melekat di dalam diri kita ya. Terus bedanya dengan karakter apa Kang? Karakter ada di ego. Bagian dari ego. Betul. Oh. Kepribadian tadi kan, konsep kepribadian kan tuh konsep karakter juga. Enggak, maksudku kalau misalnya kalau ego itu kan melekat di dalam kita, jadi yang banyak itu melekat di kita semua dong ya Kang, bukannya menjadi dia ego sebagai apa, dia keras misalnya, atau dia orang yang lembut, atau dia orang yang penyabar, itu ego juga kan? Ya, ada ego penyabar jadinya gitu. Jadi ego tuh kepribadian itu bagian-bagian dari ego, karakter juga bagian dari ego. Jadi ego itu sudah bentukan-bentukan, kumpulan. Kumpulannya. Oh, nggak satu berarti ya? Nggak banyak. Menjadi sebuah sifat. Malah ego kita tuh, ego stage kita, itu malah bisa ribuan. Nah kita perlu aware. Kan coba aja, gini deh contohnya. Ada ego ayah dan ego sebagai pegawai. Misalnya, itu bisa berubah. Contohnya gini, ketika di tempat kerja, kita sebagai pegawai, ya, misalnya siapa? Misalnya, di sini yang saya kenal deh, Pak Eka misalnya ya. Ketika jadi pegawai disebut Pak Eka, ya kan ya? Panggilannya Pak Eka kan ya? Atau apa Mr. Eka kalau di sana kan ya, di Amerika soalnya. Ya, oke. Rasain vibrasinya, rasain jadi Mr. Eka tuh di kantor. Ketika ke rumah, jadi suami,
pah misalnya gitu ya, atau yah misalnya. Jadi ego suami dan ego seorang bapak itu langsung bisa berubah, ya, cara berpikirnya, cara merasakannya, cara bertindaknya itu bisa jadi berubah. Ya, bisa dipahami nggak? Ya, itu baru 3 tuh ya, ego jadi pegawai, ya, jadi suami, dan ego jadi ayah. Sebelum lagi sama egonya sebagai teman gimana gitu ya. Egonya ketika dalam hal yang lain juga ada tuh. Jadi berfluktuasi gitu di situ. Nah, yang dimaksud sama saya kita latihan di sini adalah bagaimana secara dinamis mengamati ego-ego kita itu. Bagaimana memadu padankannya menjadi seimbang, setidaknya menjadi ego dewasa gitu ya. Oke, makasih Kang. Oke. Ada pertanyaan ya, Kak ya? Ya, yang raise hand dulu deh. Saya lebih enak kalau ngobrol langsung. Pak Yus, silakan. Iya, Pak Yus silakan. Ya, Pak Yus. Ya maaf, tadi ada yang terlewat, ada yang kurang. Jadi konkretnya begini, untuk memperoleh ego sejati, ego yang positif, nah kita kan perlu mendisiplinkan diri. Artinya perbuatan-perbuatan apa sedemikian kita menuju ego sejati. Kan kita dan lingkungan berinteraksi. Nah, saya ingin mengharapkan ego saya kuat, dewasa. Lalu perbuatan-perbuatan apa yang mengarahkan saya ke sana. Oke. Misalnya pemaaf atau bagaimana sehingga ego sejati itu menjadi bagian yang relatif stabil ya. Yes. Terima kasih. Pak Yus, oke, boleh konkretnya nggak ya contohnya menghadapi apa gitu? Misalnya orang-orang yang dendam tadi, benci, itu kan memperlemah ego. Nah, kalau kita membiasakan dendam dan benci, ego kita makin lemah kan? Oke. Nah, sebaiknya kalau cinta pemaaf, seperti diajarkan agama, itu memperkuat ego. Nah, ini dalam keseharian kita, perbuatan-perbuatan apa, disiplin-disiplin apa, yang sejatinya akan membuat ego. Nah, misalnya memaafkan tuh berat. Ya. Tapi kita yakin bahwa dengan cinta dan pemaaf itu akan memperkuat ego. Dan ego yang kuat akan lebih stabil menghadapi hidup gitu kan. Nah, ini yang sederhananya ya, tapi kan hal-hal lain hidup itu kan rumit. Nah, agar ego kita bertahan atau kita mempengaruhi lingkungan mempengaruhi kita. Nah, ini konkretnya kalau kita misalnya agama lah mengajarkan apa saja, apakah itu puasa, zakat, itu memperkuat ego enggak gitu kan? Salat memperkuat ego enggak gitu? Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin jangan dulu diputus ya, kita diskusi ya. Oke, jadi misalnya tadi Bapak berpikir bahwa ketika memaafkan itu sesuatu yang diajarkan agama dan itu baik gitu ya. Ya. Nah, itu yang berbicara itu adalah ego orang tua. Atau di Sigmund Freud ya, itu super ego. Jadi ada sebuah referensi yang mengatakan bahwa memaafkan itu secara normatif, secara budaya, secara agama itu baik. Ya. Nah, itu super ego yang sedang mengatakan ya, sedang berpendapat. Nah, ada anak kecil kan super atau di Sigmund Freud itu disebut ID. Kalau kita di Indonesia kan ego anak kecil lah gitu ya dikategorikan. Itu mengengek-engek, nggak bisa dong gitu kan, dia sudah membenci saya, fitnah saya dan segala macam lah gitu ya. Dia nggak mau gitu kan gitu kan, kalau anak kecil kan nggak mau gitu ya. Nggak, pokoknya nggak mau gitu ya. Nah, ada dua itu
Ya, ada dua itu. Nah, bagaimana caranya ego dewasa ini melihat keduanya? Ya, oke. Jadi ketika misalnya melihat orang yang misalnya membenci Pak Yus misalnya ya, dendam sama Pak Yus ya, atau Pak Yus sendiri yang punya rasa marah kepada orang lain yang mungkin memperlakukan Pak Yus tidak baik, ya, ya, kita langsung praktek Pak ya, Bapak tuh bukan ego, Bapak bisa mengamati itu kan yang saya bilang tadi, ya, jadi ada yang bilang begitu kan ya tadi ya, keduanya, berarti Bapak sedang menjadi yang tadi yang saya bilang hidden observer, sang pengamat, ketiganya. Nah, Bapak bisa melihat di alam pikirannya ada ego di situ, egonya yang sedang memadupadankan ego anak kecil dan yang orang tua tadi ya. Oke. Nah, sekarang coba mengheningkan, mungkin yang lain juga pernah punya situasi yang sama ya. Ajak bicara egonya sama sang pengamat ini, sang pengamat lah kita bilang dulu ya. Sang pengamat, apa yang perlu dilakukan? Kalau itu perlu, kalau misalnya ada sebuah perkataan kepada ego dewasa yang di tengah-tengah itu, pencerahan-pencerahan apa yang akan disampaikan oleh sang pengamat, Pak? Kalau saya dikendalikan oleh benci, maka saya kesulitan sendiri. Oke, satu itu. Ya. Dan tidak jernih gitu kan. Tidak jernih, good. Ya, sehingga mengendalikan diri itu energinya ada tapi negatif gitu kan. Jadi destruktif ya. Nah, ketimbang energi cinta ya, yang sama-sama kuat, tapi yang satu mengarah destruktif, satunya, nah ini itu nanti secara lingkungan juga saya menjadi lemah karena lingkungan akan memposisikan saya pada posisi yang tidak bagus gitu kan. Lain dengan cinta, saya akan diperkuat oleh lingkungan jadinya. Apalagi? Bayangannya ya kira-kira sementara begitu ya. Jadi ketika Bapak bilang baru tadi saya gitu ya bilangnya. Nah, sayanya itu kan ego dewasa yang sedang mendengarkan pencerahan dari sang pengamat atau the self atau higher self. Ya, jadi Bapak mengulang kata-katanya the higher self sebenarnya. Ya. Sehingga ego dewasanya adalah keputusannya itu adalah itu. Jadi bagaimana supaya tetap tadi kan gitu. Bagaimana supaya tetap ada di ego yang kuat yang diliputi oleh kedamaian cinta gitu Pak ya? Ya. Berarti perlu terus terhubung dengan higher self Pak. Supaya terus dapat bimbingannya. Ya, jadi ada pencerahan, ada seorang coach lah gitu ya, ada guru sejati di dalam diri kita. Tapi kalau misalnya jadi yang tadi misalnya satu sisi aja, jadi ego anak kecil atau orang tua, dan ego orang tua pun kan bukan kata Bapak tadi, misalnya keputusannya memaafkan. Kalau saya bilang, itu kata siapa Pak? Ya kata agama kan itu harus. Kata agama masih katanya. Meskipun itu kata agama, tapi masih katanya. Kata norma, kata budaya, masih katanya. Tapi kalau tadi, mungkin saya tanya, itu kata siapa Pak? Ya kata diri saya. Gitu kan? Nah, penting banget itu namanya proses. Yang saya rasakan, memaafkan itu lebih damai gitu kan, ketimbang saya diliputi
rasa dendam. Nah, Betul. kemudian dalam pencapaian kan hidup dikendalikan tujuan. Nah, tujuan itu menjadi lebih lebih terlihat dengan jelas, tidak terganggu oleh dendam-dendam atau apa yang bisa mengganggu. Betul. Jadi karena kan dari sasaran mencapai tujuan ada sasaran. Nah, ketika dendam, maka tujuan tadi jadi kabur gitu kan. Karena Betul. menjadi dendamlah yang menjadi mengendalikan. Ya. Sedangkan kalau saya pemaaf, mungkin saya akan jernih melihat tujuan itu terus gitu. Ya. Hanya di sini saya pengen memastikan gini Pak, yang tadi. Pengen memastikan bahwa konsep atau Bapak memutuskan untuk jadi pemaaf, memaafkan itu tuh kata siapa gitu. Ya, awalnya agama, awalnya bacaan. Bahwa untuk memperkuat ego, itu kita harus mencinta, memaaf. Harus, benci dan dendam itu memperlemah ego. Terus kita amati sehari-hari, wah benar juga. Ketika kita benci meliputi kita, dendam meliputi kita, maka banyak hal menjadi loose gitu kan. Dan buat lingkungan juga ekspresi badan kita lain. Sehingga makin memperlemah, makin menjauh gitu kan. Betul. Lain dengan ekspresi saya ketika dengan cinta dan pemaaf, pilihan kata, ekspresi dan sebagainya makin memperkuat saya untuk lingkungan. Kira-kira karena diri nggak bisa dibohongin gitu kan. Pilihan kata, pikiran dan hati itu akan terlihat gitu kan. Pilihan kata dan sebagainya. Orang yang benci dendam milih katanya lain dengan orang yang pemaaf dan Betul. Jadi kira-kira gitu. bisa jadi efek domino ya. Ya. Niat, pikiran, perasaan, perkataan, sikap juga ya gitu ya. Ya, walaupun agama ngomongnya sholat, zakat, perhatikan anak yatim, bantu musafir. Nah, itu semua nggak bisa dilakukan dengan ego benci dendam. Ya, gitu. Ya, makasih. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, ketika mengetahui itu, kebanyakan masih kita mempunyai dorongan dalam beraktivitas sehari-hari gitu ya, melakukan sesuatu, itu masih faktor eksternal, termasuk aturan-aturan yang dipakai tadi. Ya, meskipun itu agama, budaya, dogma. Cuman saya nggak paham ego dibagi-bagi tadi. Ada dewasa, ada anak, ada orang tua. Saya membayangkannya saya seperti sekarang gitu kan. Walaupun saya waktu kecil mengalami perubahan, tapi saat inilah saya seperti ini gitu kan. Apakah saya dewasa, apakah saya anak, atau orang tua, saya nggak bisa membedakan lagi. Saya seperti ini gitu kan. Tapi waktu udah bisa paham nggak Pak? Suara ego anak kayak gimana? Tadi kan Pak Robert tuh mengehkan sesuatu ya. Ya paling yang saya rasakan, saya sudah tidak seperti dulu gitu kan. Yang gampang nangis, gampang tersinggung misalnya waktu anak kecil. Ya. Nah, jadi saya mengalami ya saya seperti ini sekarang gitu. Bahwa kemudian ada bisikan, saya nggak bisa membayangkan ada bisikan ego anak, ego orang tua, tapi saya seperti sekarang gitu aja. Ya, nanti ketika memetakan ini nanti bakal lebih paham ya. Jadi ketika itu tuh ada dua ya, ada tiga malahan, dan ego yang di tengah-tengah itu memilih keduanya atau mengkompromikan mana yang lebih baik. Nah, tentunya ego dewasa ini bagaimana supaya tetap, kalau kita bilangnya tetap stay alpha itu terkoneksi sebetulnya ya, terkoneksi dengan diri sejati yang tadi, Pak. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada Tezen, angkat tangan. Halo. Ya, gimana? Ya.
mohon koreksi ya Kang kalau misalnya memang salah gitu ya. Kalau yang saya tangkap adalah jadi sebenarnya setiap kasus pasti akan selalu berbeda gitu ya. Contoh kasus misalnya dengan satu topik saja, misalnya katakanlah saya lagi berdebat dengan ada orang yang mengajak berdebat soal topik, salah satu topik. Topik itu adalah sama, berdebatnya sama, tapi kemudian karena peran saya berbicara pada diri saya, itu akan menghasilkan dua keputusan yang berbeda. Misalnya dengan dua orang gitu istilahnya, dua orang yang mengajak perdebatan gitu. Intinya mengajak dengan topik yang sama tapi dua orang gitu. Itu akan menghasilkan keputusan yang berbeda gitu. Karena tergantung dari cara saya bicara dengan diri saya sendiri gitu. Saya punya ada apa istilahnya, ada informasi istilahnya tentang ya misalnya perdebatan mengenai agama. Saya punya informasinya tentang agama, kemudian saya mengkombinkan dengan ego orang tua, kemudian anak kecil, gitu kan Kang. Kemudian karena berbicara pada diri sendiri, proses itu berpikir mana nih sebenarnya yang harus dominan pada satu, misalnya dengan si A gitu loh. Kemudian itu yang akan menghasilkan keputusan yang berbeda dengan bagaimana saya harus mengambil keputusan dengan orang yang B misalnya. Contoh misalnya ketika saya berbicara pada diri saya sendiri untuk mengambil keputusan berhadapan dengan orang si A gitu, oke, saya harus berdebat gitu istilahnya. Bisa aja berbeda dengan saya menghadapi orang yang dengan si orang B yang mengharuskan saya misalnya just leave it gitu, pergi aja gitu istilahnya, intinya, atau misalnya memaafkan gitu. Jadi inti poin dari saya itu adalah pasti setiap walaupun dengan subjek dengan objek yang sama istilahnya, itu akan menghasilkan keputusan yang berbeda, begitu ya Kang. Tergantung saya berbicara kepada diri saya sendiri gitu. Jadi nggak ada yang aturan baku bahwa istilahnya oke, kalau kasus ini saya harus memaafkan karena menurut agama bla 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 gitu kan istilahnya. Tapi karena hasil pergumulan berbicara dalam diri saya misalnya menghasilkan hasil yang berbeda. Betul nggak gitu kan? Jadi intinya ada tergantung cara saya berdiskusi dengan di dalam diri saya dengan setelah mengumpulkan informasi gitu. Gitu bukan Kang? Maksudnya? Ya, tergantung juga kondisi juga bisa. Ya, makanya ketika ego dewasa itu lebih banyak bersifat bijak. Ya, orang ego yang punya dewasa itu bijak. Ya, salah satu indikatornya ya. Jadi dia akan bilang kalau ke anak kecil begini, kalau ke orang dewasa begini, gitu ya. Kalau memberitahu juga dengan takaran yang pas. Ya. Kalau mau nasihati juga cukup menasihati, tidak memaksa. Misalnya kalau tadi diskusi tentang agama misalnya atau sesuatu menurut kita baik, gitu ya. Kita tahu diri atau tahu batasannya bahwa kita hanya sebatas menyampaikan. Ya. Dan bagaimana mengucapkannya, bagaimana bersikapnya, ya. Tahulah kalaupun kita perlu tegas dengan intonasi tinggi, itu juga dengan takaran yang pas, tetap bijak, gitu ya. Kalaupun itu diperlukan misalnya. Nah, bahwa setiap kondisi itu bisa berubah-berubah, ya. Bahwa adil itu juga akan berubah-berubah kan. Kondisi kita menyampaikan ke anak kecil, ke anak SMA, misalnya ke kuliahan, atau uang jajan aja bisa beda-beda gitu ya. Adil itu tidak sama rata. Ya. Nah, kemampuan ego dewasa ini bentukannya itu yang terlihat adalah jadi bijak gitu. Ya, keputusan itu keputusan bijak atau tengah gitu ya. Makanya kalau di kita, misalnya kalau di Islam, misalnya itu kan Islam itu kan tengah juga artinya, ya. Makanya jadi damai, gitu artinya, ya. Jadi
Itu kira-kira